Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun via online. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang keunggulan sistem pendidikan era Umayyah, terkhusus pada masa dinasti Umayyah pertama yang berpusat di kota Damaskus. Pada pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang pemerintahan dinasti Umayyah, yang kedua kemajuan yang dicapainya, yang ketiga sistem pendidikannya, yang keempat lembaga-lembaga pendidikannya, dan yang kelima materi dan bahan ajar yang digunakannya. Yang pertama pemerintahan dinasti Umayyah. Mengenai sejarah terbentuknya dinasti Umayyah diawali dengan perang Siffin. Jadi pada perang Siffin ini ada polemik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan pada perang Siffin inilah Ali bin Abi Thalib mengalami kekalahan secara politik, dan ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mengangkat dirinya menjadi khalifah. Atas kekalahan ini ada beberapa orang kubu dari Ali bin Abi Thalib yang keluar, mereka dinamakan Khawarij. Dan Khawarij ini menyatakan bahwa mereka akan membunuh 3 tokoh yang terlibat dalam perang Siffin. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib, yang kedua Muawiyah bin Abu Sufyan, yang ketiga adalah Amr bin As. Hingga pada suatu saat ketika Ali bin Abi Thalib sedang perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena tebasan pedang beracun di dahinya yang diayunkan oleh Abdurrahman bin Muljam. Dan atas wafatnya Ali bin Abi Thalib ini akhirnya kekuasaan kepemimpinan dipegang seutuhnya oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan pada saat itu pula masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin berhenti dan berganti menjadi masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abu Syam bin Abdi Manaf. Pemerintahan ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun, yaitu dari 41 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 Masehi sampai 750 Masehi, dengan 14 orang khalifah mereka. Yang pertama yaitu Muawiyah, Yazid I, Muawiyah II, Marwan, Abdul Malik, Al-Walid, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, Yazid II, Hisham, Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, Marwan II. Pemerintahan dinasti Umayyah pada awalnya bersifat demokrasi, lalu berubah menjadi kerajaan. Pusat pemerintahannya bertempat di kota Damaskus. Ini dimaksudkan agar Muawiyah dapat mudah dalam memerintah, karena Muawiyah sudah begitu lama memimpin di wilayah tersebut. Selanjutnya ada kemajuan-kemajuan yang dicapai. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Ada spiritual power dan temporal power. Spiritual power adalah kekuasaan agama. Kekuasaan agama pada masa dinasti Umayyah diserahkan kepada para ulama, karena Muawiyah sendiri tidak ahli dalam hal keagamaan. Yang kedua, pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terdapat 8 provinsi, dan pada masa dinasti Umayyah bertambah menjadi 10 provinsi. Yang ketiga, administrasi pemerintahan. Terdapat beberapa diwan. Diwan berarti departemen. Yang pertama ada Diwan Al-Rosail, yaitu departemen yang mengurusi surat-surat negara. Yang kedua Diwan Al-Khorraj, yaitu departemen yang mengurusi pajak. Yang ketiga Diwan Al-Barid, yaitu departemen yang mengurusi berita rahasia. Yang keempat yaitu Diwan Al-Khotam, yaitu departemen yang mengurusi peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kelima Diwan Musgilat, yaitu departemen yang mengurusi berbagai kepentingan umum.
Kemudian yang keempat, organisasi keuangan, yaitu percetakan uang. Percetakan uang ini dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang kelima, organisasi ketentaraan, ada Nidhamul Tajnidil Ijbari, yaitu undang-undang wajib militer. Jadi pada masa ini masyarakatnya itu wajib untuk mengikuti wajib militer ya, tentara. Yang keenam, organisasi kehakiman. Organisasi kehakiman ini memiliki dua ciri khas, yaitu yang pertama memutuskan perkara dengan ijtihad. Yang kedua, belum terpengaruh dengan politik. Jadi hakim pada masa itu memutuskan sesuatu dengan ijtihad dan belum terpengaruh dengan politik. Yang ketujuh, ada sosial budaya, yaitu Al-Hamra. Al-Hamra adalah gelar orang Arab yang merasa lebih mulia dari yang bukan orang Arab. Jadi pada masa itu orang Arab merasa bahwa dirinya lebih mulia dari yang bangsa bukan Arab. Maka mereka menggelari diri mereka sendiri dengan Al-Hamra. Yang kedelapan, bidang seni dan sastra, ada penyeragaman bahasa. Pada poin 8 ini, administrasi negara menggunakan bahasa Arab yang dipelopori pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Jadi penyeragaman bahasa, administrasi menggunakan bahasa Arab. Yang kesembilan, bidang seni rupa, ada seni ukir dan pahat. Pada seni ukir dan pahat ini kaligrafi adalah sebagai motif seninya. Kemudian yang ke-10, bidang arsitektur, dibangunnya kubah Al-Sakhroh di Baitul Maqdis oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Selanjutnya pada sistem pendidikan periode dinasti Umayyah terdapat dua jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan khusus, yang mana peserta didiknya adalah anak-anak khalifah dan anak-anak pembesar. Pendidiknya adalah guru-guru yang dipilih langsung oleh khalifah dengan mendapat jaminan hidup yang lebih baik atau mendapatkan gaji. Dan materi yang diajarkan adalah Al-Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah bangsa Arab, adab kesopanan, keterampilan menunggang kuda, kepemimpinan berperang, dan lain-lain. Kemudian jenis pendidikan yang kedua adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Pendidikan jenis kedua ini ditanggung-jawabi oleh para ulama. Merekalah yang memikul tugas mengajar dan memberikan bimbingan serta pimpinan kepada rakyat. Para ulama yang mengajar ini untuk rakyat biasa, mereka tidak dibayar oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk tujuan pendidikan, yaitu membentuk dan mengembangkan manusia menjadi insan kamil, memiliki keberanian, daya tahan saat tertimpa musibah, menaati hak dan kewajiban tetangga, mampu menjaga harga diri, kedermawanan dan keramah tamahan, penghormatan terhadap perempuan, pemenuhan janji. Untuk tempat pendidikannya pada masa dinasti Umayyah ini, pola pendidikannya bersifat desentralisasi. Jadi sistem pendidikan diserahkan kepada masing-masing lembaga pendidikan. Belum memiliki tingkatan dan standar umum. Kajian keilmuan pada masa ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya seperti Basrah dan Kufah yaitu Irak, Damsyik dan Palestina yaitu Syam, dan juga Fistat yaitu Mesir. Kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama, pendidikan kutab. Pendidikan kutab adalah lembaga belajar menulis. Jadi materi yang diajarkan adalah baca tulis yang pada umumnya diambil dari syair-syair dan pepatah-pepatah Arab. Kemudian pendidikan masjid. Pendidikan masjid merupakan pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan. Jadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan. Materi yang diajarkan yaitu Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan fikih serta syariat Islam. Yang ketiga, pendidikan badiyah. Pendidikan badiyah adalah tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Jadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, saat beliau melakukan program Arabisasi, muncullah istilah badiyah, yaitu dusun badui di padang Sahara yang masih menggunakan bahasa Arab yang fasih dan murni. Maka banyak khalifah yang mengirim anaknya untuk belajar di sana. Bahkan ada para ulama pun yang belajar bahasa Arab di sana.
Selanjutnya pendidikan perpustakaan. Pada masa Khalifah Al-Hakam bin Nasir, didirikanlah perpustakaan besar di Cordova. Kemudian yang kelima, ada majelis sastra, yaitu tempat yang membahas berbagai ilmu pengetahuan. Sebenarnya majelis sastra ini sudah ada sejak masa Khulafaur Rasyidin, tapi bertempat di masjid. Kemudian pada masa dinasti Umayyah dipindahkan ke istana. Yang keenam ada Bamaristan. Bamaristan adalah tempat rumah sakit dan juga tempat belajar kedokteran. Cucu Muawiyah yaitu Khalid bin Yazid tertarik pada kedokteran, sehingga beliau memerintahkan sarjana Yunani yang ada di Mesir untuk menerjemahkan buku-buku kimia dan buku-buku kedokteran ke dalam bahasa Arab, dan ini merupakan penerjemahan pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya yang ketujuh ada Madrasah Mekah. Terdapat tokohnya yaitu Mu'adz bin Jabal. Beliau adalah guru pertama yang mengajar di Mekah setelah Mekah ditaklukkan. Yang kedua ada Abdullah bin Abbas. Beliau adalah yang membangun Madrasah Mekah. Materi yang diajarkan di Madrasah Mekah adalah Al-Quran, tafsir, fikih, dan juga sastra. Yang kedelapan ada Madrasah Madinah. Madrasah Madinah tempatnya lebih masyhur dan lebih dalam ilmunya, dikarenakan Madinah adalah tempat tinggalnya para sahabat dan para ulama terkemuka. Kemudian yang kesembilan ada Madrasah Basroh. Pada Madrasah Basroh ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau adalah ahli di bidang Al-Quran, fikih, dan hadis. Kemudian ada Anas bin Malik yang ahli di bidang hadis. Ada Al-Hasan Basri yang ahli di bidang hadis, di bidang fikih, di bidang pidato, kisah, fikir, dan juga tasawuf. Kemudian yang ke-10 ada Madrasah Kufah. Tokohnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah guru di sana. Kemudian melahirkan 6 ulama besar, yaitu Al-Qamah, Al-Aswad, Masroq, Ubaidah, Al-Haris bin Qais, dan Amr bin Syurahbil. Yang ke-11 ada Madrasah Damsyik atau Syam. Madrasah Damsyik ini menjadi sebagian negara Islam dan penduduknya banyak memeluk agama Islam. Salah satu imam tokoh yang berasal dari penduduk Syam adalah Abdurrahman bin Al-Auza'i. Ilmu beliau itu sederajat dengan Imam Malik dan Abu Hanifah. Mazhabnya sempat menyebar tetapi kemudian lenyap dikarenakan muncul mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'i dan Maliki yang lebih terkenal. Kemudian yang ke-12 ada Madrasah Fistat yaitu Mesir. Madrasah Fistat menjadi negara Islam dan menjadi pusat ilmu-ilmu agama. Salah satu ulama yang belajar di Mesir adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi beliau adalah seorang ahli hadis. Jadi beliau ketika mendengarkan hadis tidak hanya mendengarkan saja, tetapi beliau mencatat hadis-hadis yang beliau dengar. Kemudian ada materi dan bahan ajar. Pada pendidikan masa dinasti Umayyah ini terdapat 2 tingkatan, yaitu pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada pendidikan tingkat menengah, gurunya itu guru yang belum masyhur. Materinya itu tentang baca tulis Al-Quran, menghafal hadis, fikih toharoh, dan lain-lain yang sederhana. Kemudian pada pendidikan tingkat tinggi, gurunya adalah ulama besar. Materi yang diajarkannya pun tentang tafsir Al-Quran, pengumpulan hadis, dan juga fikih. Perkembangan ilmu atau materi bahan ajar yang terjadi pada masa dinasti Umayyah ini, yang pertama adalah ilmu agama seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan juga fikih. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hadis ini mulai dibukukan, kemudian berkembang pesat. Sampai pada dinasti Umayyah yang kedua, yaitu di Andalusia, muncullah 4 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Kemudian perkembangan ilmu sejarah dan geografi, seperti perjalanan hidup, kisah, dan juga riwayat. Tokohnya yaitu Ubaid bin Syariyah al-Jurhumi.
beliau berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Kemudian ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, seperti ilmu bahasa, ilmu nahwu dan juga sorof, segala ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Kemudian ada bidang filsafat. Pada umumnya perkembangan ilmu bidang filsafat ini berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, ilmu kimia dan juga astronomi. Kemudian ada ilmu kimia. Pada awalnya pengobatan menggunakan cara tradisional seperti yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berkembang menggunakan pengobatan ilmiah yang bersumber dari Yunani dan juga Persia. Dokter pertama pada masa dinasti Umayyah adalah Al-Harith bin Kaladah. Beliau berasal dari Taif yang belajar di Persia. Kemudian beliau yang menerjemahkan buku-buku kedokteran ke dalam bahasa Arab. Tidak cuma buku kedokteran, tapi buku-buku yang lainnya juga, seperti astrologi. Kemudian ada perkembangan seni rupa seperti arabesque, yaitu dekorasi orang Arab. Motif Islam menggunakan motif tanaman dan garis geometris. Selanjutnya ada perkembangan musik. Pada masa Khalifah Yazid, beliau dikenal sebagai penulis lagu yang memperkenalkan nyanyian dan alat musik ke istana untuk festival besar dan memeriahkan pesta kerajaan. Kemudian dikembangkan kepada khalayak umum. Fenomena ini dipandang negatif oleh Bani Abbasiyah dengan mengatakan pembajak kekuasaan yang cacat moral. Namun ada pula yang memandang hal ini sebagai hal yang positif dengan mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW bahwa puisi, musik, dan lagu tidak selamanya merendahkan martabat, tetapi dapat berkontribusi untuk perbaikan sosial. Selanjutnya, metode pendidikan, yaitu metode rihlah dan metode dialektik. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis surat kepada para ulama untuk mengumpulkan hadis. Jadi para ulama pada saat itu menyebar, berpencar untuk belajar mencari-cari hadis. Pada masa ini pula hukum fikih terdapat dua kelompok, yaitu ahlul ra'yu dan ahlul hadis. Ahlul ra'yu yaitu dengan mengedepankan analogi, akal pikiran, dan ahlul hadis adalah memberikan sebuah fatwa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian metode yang kedua adalah dialektik. Metode ini menimbulkan berkembangnya aliran-aliran teologi. Selanjutnya pendidik dan peserta didik. Pendidik yaitu guru yang paling pertama adalah para pembaca Al-Quran. Jadi guru pada masa itu sudah pasti mereka adalah para pembaca Al-Quran. Dan peserta didiknya yaitu anak-anak para khalifah dan pembesarnya, dan juga ada masyarakat umum. Kemudian yang terakhir ada perkembangan alam pemikiran. Pada masa ini muncul gerakan filosofis keagamaan yang menggoyahkan pondasi agama. Karena tidak bisa dilepaskan dari tradisi Kristen dan juga filsafat Yunani. Salah satunya adalah muncul mazhab rasionalisme atau Mu'tazilah yang dianut oleh kelompok Qadariyah, yaitu Khalifah Umayyah, Muawiyah II dan juga Yazid III. Pencetus atau pelopor mazhab rasionalisme Mu'tazilah ini adalah Wasil bin Atha. Selain itu juga muncul sekte lain yaitu Murji'ah. Sebelumnya juga muncul kelompok politik, sekte politik yaitu kaum Khawarij dan juga Syiah. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.